Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati serta dengan kualitas yang telah disyaratkan. Perencanaan dan pengendalian proyek secara umum meliputi perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja, dan perencanaan dan pengendalian peralatan dan material. Sedangkan koordinasi seluruh operasi di lapangan meliputi mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Mengkoordinasikan para subkontraktor dan penyediaan umum. Pada pekerjaan konstruksi, 4 target yang harus dicapai kontraktor, yaitu selesai dengan mutu kualitas, paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spesifikasi perencanaan. Selesai dengan waktu lebih kecil atau sama dengan waktu perencanaan. Selesai dengan biaya paling tidak sama dengan biaya yang direncanakan. Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan, seperti sosial, fisik, dan administratif. Terdapat beberapa kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi, terdiri dari kriteria risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda. Kriteria risiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia. Kriteria risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan. Dalam PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, pada pasal 26, membagi menjadi beberapa kriteria risiko, yaitu dalam perencanaan pekerjaan konstruksi, dengan pekerjaan risiko tinggi, harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi, dengan pekerjaan risiko sedang, harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi, dengan pekerjaan risiko kecil, harus dilakukan perencanaan teknik. Terdapat pula perencanaan teknis konstruksi, yang merupakan tahap penyusunan rencana teknis atau desain bangunan gedung negara, termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan desain berulang atau dengan desain prototip. Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap melaksanakan apa yang direncanakan sekaligus mengawasinya. Apa saja yang perlu dilakukan pada tahap ini diatur pada pasal 28 PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan, pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi, dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam peraturan menteri selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara 1. Melalui pihak ketiga, yaitu mediasi dan konsiliasi. 2. Arbitrase melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antar penyedia jasa, dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Baik penyedia jasa, pengguna jasa, atau asosiasi penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran. Terdapat 4 macam sanksi tertulis yang dapat diberikan. 1. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah kepada penyedia jasa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi atau larangan melakukan pekerjaan. 2. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna jasa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi. 3. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis atau pembatasan bidang usaha dan/atau profesi. 4. Dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota berupa peringatan tertulis atau pembekuan sertifikat.